Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ketiga yang berkaitan dengan ibadah puasa adalah bagaimana kalau kita sedang berpuasa kemudian disuntik atau diinfus, apakah puasa kita menjadi batal atau tidak? Maka dalam kitab At-Taqriratus Sadidah halaman 452 ini bisa menjadi jawaban. Musannif mengatakan hukmul ibrati tajuzu lid-darurah. Hukum suntikan atau menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh ketika puasa itu hukumnya mubah atau boleh lid-darurah karena darurat untuk pengobatan. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaum ala thalathi aqwalin. Tetapi para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah membatalkan puasa atau tidak dengan disuntik ini sampai muncul 3 pendapat. Fa fi qaulin innaha tubtilu mutlaqan. Menurut pendapat yang pertama, menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh orang yang berpuasa itu bisa membatalkan puasa secara mutlak. Alasannya li'annaha wasalat ilal jauf. Karena apa yang disuntikan itu sampai ke dalam jauf atau rongga. Rongga. Wa fi qaulin innaha la tubtilu mutlaqan. Dan dalam pendapat yang kedua dikatakan bahwa menyuntik itu tidak bisa membatalkan puasa secara mutlak. Li'annaha wasalat ilal jauf min ghairi manfadhin maftuhin. Karena apa yang disuntikan itu sampai ke dalam rongga atau pori-pori masuknya bukan dari lubang yang terbuka. Yang dimaksud lubang yang terbuka itu menurut para fuqaha ada 5. 1 lubang hidung, 2 lubang telinga, 3 mulut, 4 lubang dubur, 5 dari kemaluan atau farji. Sebagaimana dalam kitab Sabilul Muhtadin. Jadi menurut pendapat kedua tidak batal sama sekali karena masuknya suntikan itu bukan lewat lubang-lubang yang terbuka. Kemudian wa qaulun fihi tafsilun. Dan dalam pendapat ketiga ada perincian. Huwa al-ashah, dan ini yang oleh musannif dianggap pendapat yang paling sahih. Idza kanat mughdiyatan fadubtilu as-shaum. Apabila yang disuntikan itu bisa menimbulkan menimbulkan kekuatan, ya, itu menimbulkan kekuatan, maka itu bisa membatalkan puasa. Wa idza kanat ghairu mughdiyatin, dan apabila yang disuntikan itu tidak membuat atau menimbulkan kekuatan, maka idza kana fil uruqil mujawwafah wa hiyal auridah fatubtilu. Apabila masuknya ke dalam pori-pori yang berongga, maka itu membatalkan puasa. Wa idza kana fil adal wa hiya al uruq ghairul mujawwafah fala tubtilu. Tapi bila masuknya melalui pori-pori yang tidak berongga sama sekali, maka itu tidak bisa membatalkan puasa. Jadi sekali lagi tentang melakukan suntikan pada orang yang sedang berpuasa, ini ada 3 pendapat. Menurut pendapat pertama membatalkan, menurut pendapat kedua tidak membatalkan,
menurut pendapat ketiga ini harus diperinci. Jika suntikan itu berisi suplemen yang bisa menghilangkan lapar, maka itu membatalkan puasa. Tapi jika tidak mengandung suplemen, ya hanya obat biasa saja, maka diperinci lagi. Bila disuntikan lewat pembuluh darah, membatalkan puasa. Bila disuntikan lewat urat yang tidak berongga, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian bagaimana dengan menggunakan obat tetes mata dan obat tetes telinga pada saat berpuasa? Kebetulan orang yang berpuasanya sakit mata atau sakit telinga, lalu menggunakan obat tetes. Nah, ini bagaimana? Menggunakan obat tetes ke dalam telinga itu jelas membatalkan karena masuk melalui rongga yang terbuka. Sementara memasukkan obat tetes ke dalam mata ini tidak membatalkan puasa karena mata bukan termasuk rongga yang berlubang. Di dalam kitab Fiqhul Manhaji ala madhahibil Imam Syafi'i halaman 84. Faqatratun minal udhun muftiratun li'annaha manfadun maftuhun. Jadi obat tetes yang dimasukkan ke dalam telinga itu membatalkan puasa karena telinga termasuk rongga yang berlubang terbuka. Wal qatratu fil aini ghairu muftiratin. Dan obat tetes yang dimasukkan ke mata itu tidak membatalkan puasa li'annahu manfadun ghairu maftuhin, karena mata ini bukan termasuk rongga yang berlubang. Barakallahu wallahu a'lam bishawab.